Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang jamaah subuh yang semoga kita senantiasa dilindungi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan kajian kita semalam, kita akan mengangkat satu ayat yang terdapat dalam surah Al-Anbiya, ayat yang ke-90, yang mengisahkan tentang seorang keluarga, yaitu keluarga Nabi, yang dimulai dengan nabinya sendiri dengan istrinya yang tidak dikaruniai keturunan dalam kehidupan mereka. Dia adalah Nabi Zakaria alaihi salatu wassalam. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa Nabi Zakaria adalah orang yang tidak pernah patah semangat, tidak pernah kendor, tidak pernah putus asa dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama doanya adalah meminta agar supaya Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada beliau keturunan. Nah, kira-kira kalau pada hari ini istri daripada Nabi Zakaria ini secara medis ini adalah seorang wanita yang mandul. Secara medis tidak mungkin bisa dia hamil. Akan tetapi kita akan mengambil pelajaran dari kisah ini jamaah sekalian, kaitannya dengan pembahasan kita semalam, bagaimana seseorang ketika dia menggantungkan harapannya yang penuh kepada Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang mustahil bisa menjadi sebuah kenyataan. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 90, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya wa aslahna lahu zaujah innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in. Fastajabna lahu, maka kami pada akhirnya memenuhi permintaannya, mengabulkan permintaannya. Lahu itu maksudnya kepada Zakaria. Wa wahabna lahu Yahya, dan pada akhirnya kami menganugerahkan keturunan untuknya, keturunan anak, bukan juga anak biasa-biasa, tapi ternyata juga melahirkan seorang calon nabi. Inilah keluarga yang paling ideal, Pak. Subhanallah. Jadi ada orang-orang yang memang diberikan karunia penuh oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, bapaknya, kakeknya, anaknya, semuanya adalah keturunan Nabi. Kita bisa melihat umpamanya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam adalah seorang Nabi. Kemudian ia melahirkan dua anak, yaitu Ishak dan Ismail alaihi salatu wassalam. Kemudian dari Nabi Ishak beliau
melahirkan Nabi Yakub. Kemudian Nabi Yakub lahir Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Karena dalam cerita ini Zakaria adalah seorang nabi. Kemudian ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikaruniakan anak dan keturunan. Maka Allah Subhanahu wa taala memanggil Zakaria di dalam Al-Qur'an, "Ya Zakaria, inna nubashshiruka bi ghulamin ismuhu Yahya." Wahai Zakaria, aku akan menggembirakan Anda dengan akan lahirnya seorang keturunan yang insya Allah Allah sendiri yang langsung memberikan nama itu, di mana Yahya adalah merupakan pemberian langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Zakaria sempat menyampaikan bahwa kira-kira bagaimana ya Allah aku bisa melahirkan anak sementara istri saya sudah lanjut usia, kemudian memang dari masa muda sudah mandul. Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, itu karena kuatnya harapan dan doa-doamu kepadaku. Jadi kan kita biasa mengatakan Pak bahwasanya kita harus berusaha dan berdoa. Ya, sering kita mengatakan kita harus berusaha dan berdoa. Dan memang dalam kebiasaan kita membedakan antara doa dan usaha. Artinya usaha ikhtiar-ikhtiar yang sifatnya konkret, kemudian dipadu dan diberi dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita membaca cerita dan kisah daripada Nabi Zakaria ini, justru doa itu adalah merupakan usaha yang paling kuat. Doa itu merupakan usaha dan sebab yang paling kuat untuk mendapatkan apa yang beliau harapkan dan apa yang beliau obsesikan, di mana beliau menceritakan bahwa bagaimana ya Allah, aku ini adalah seorang nabi yang menyuruh kepada kebaikan, aku membutuhkan generasi pelanjut. Kalau aku tidak memiliki keturunan dan anak, siapa gerangan akan melanjutkan daripada ya misi saya ini. Maka begitulah seorang yang memiliki misi dakwah senantiasa memiliki kerisauan siapa yang bisa melanjutkan risalah daripada yang diembannya itu. Maka demikian pula kita jamaah sekalian, kita berharap bahwa setiap kita ini adalah penyuruh-penyuruh kebaikan dan senantiasa berharap agar ada generasi-generasi yang dapat melanjutkan daripada misi-misi kita. Tentu yang pertama kita harapkan kalau seandainya anak-anak yang melanjutkan itu adalah dari kalangan anak biologis kita sendiri, anak kandung kita sendiri. Kalaupun itu Allah tidak anugerahkan kepada kita, maka kita berharap kepada anak-anak kaum muslimin yang kita biasa istilahkan, kalau kita tidak mendapatkan anak biologis, maka paling tidak kita mendapatkan anak-anak ideologis. Semua anak-anak kita ini jamaah sekalian, ini adalah merupakan anak-anak ideologis kita yang merupakan perpanjangan tangan risalah daripada apa yang diemban oleh para nabi dan para rasul. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wa wahabna lahu Yahya. Kami anugerahkan betul-betul padanya seorang Yahya. Maksudnya di saat dewasa dia akan menjadi nabi dan rasul. Wa aslahna lahu zawjahu. Kami memperbaiki istrinya. Di sini penjelasannya makna memperbaiki istrinya, ja'alnaha waludan ba'dama kanat aqiman. Kami jadikan sebagai seorang wanita yang bisa mengandung, bisa hamil, di mana sebelumnya dia adalah seorang wanita yang mandul, yang tidak mungkin melahirkan. Wa aslah lahu zawjahu. Inilah jamaah sekalian salah satu di antara contoh
bahwa kalau Allah Subhanahu wa taala yang langsung turun tangan dalam menyelesaikan sebuah persoalan, maka kadang-kadang sebab-sebab yang bersifat manusiawi itu, atau kita mungkin bisa katakan hal-hal yang berkaitan dengan hukum sebab akibat, itu kadang-kadang terlampaui dan tidak berlaku kalau Allah Subhanahu wa taala yang menginginkan. Nah, kita ambil contoh umpamanya. Tentu saja ya, syaratnya untuk kita mendapatkan keturunan tentu saja lewat dengan jalan menikah. Ya, lewat dengan jalan menikah. Ya, laki-laki dengan perempuan. Akan tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala menginginkan, maka boleh seorang wanita hamil tanpa ada seorang laki-laki yang ada di sampingnya. Hamillah seorang Maryam, wanita suci yang langsung Allah memberikan pembelaan pada beliau bahwa hamilnya beliau itu bukan karena disentuh oleh siapa-siapa, akan tetapi karena sesungguhnya merupakan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang saya biasa istilahkan, jangan pernah ada dalam kehidupan kita ini bahwa sebesar apapun masalah yang kita hadapi, itu nampaknya tidak mungkin akan terselesaikan dalam waktu yang dekat. Akan tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala yang langsung turun tangan, maka segala hukum-hukum yang berkaitan dengan sebab akibat itu bisa terlampaui, dan yang terjadi adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, apa di antara sifat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang Zakaria yang menjadi penyebab Allah Subhanahu wa taala memberikan apa yang beliau minta? Allah menyebutkan pada ayat selanjutnya, innahum kanu yusari'una fil khairat. Mereka adalah orang-orang yang ketika mendapatkan setiap kebaikan-kebaikan, mereka adalah orang yang bersegera untuk melakukan setiap kebaikan-kebaikan. Ternyata syarat yang pertama agar supaya Allah mendengarkan daripada doa-doa kita adalah bersegera melakukan setiap kebaikan-kebaikan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua dalam ayat ini jamaah sekalian, wa yad'unana raghaban wa rahaban. Yang kedua, mereka bermunajat dan berdoa kepada kami yang memiliki dua syarat. Inilah yang ada kaitannya dengan pembahasan kita tadi malam. Yang pertama adalah raghaban, yang dipenuhi oleh rasa harap, ya, yang dipenuhi oleh rasa harap. Artinya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah ada istilah setengah-setengah dalam berdoa. Tapi bagaimana sifat daripada doa yang berpeluang untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang di dalamnya ada sifat raghaban, yaitu berharap agar supaya Allah Subhanahu wa taala menerima baik daripada doa-doa kita. Dan memang disebutkan di dalam contoh doa yang tidak baik. Ada contoh doa yang tidak baik, yang tidak dianjurkan untuk kita mengucapkan doa yang seperti itu. Umpamanya dalam hadis itu dikatakan, janganlah seseorang berdoa dengan mengatakan Allahumma ghfirli in syi'ta. Ya Allah, ampuni aku jika engkau mau. Itu adalah contoh doa yang tidak diperbolehkan. Contoh doa yang melanggar hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa katanya? Allahumma ghfirli in syi'ta, ampuni aku ya Allah jika engkau mau. Dalam Al-Quran tidak pernah Allah mengajarkan redaksi doa yang seperti itu. Nabi juga tidak pernah mengajarkan doa seperti itu. Allahumma ghfirli, ya Allah ampuni aku. Tanpa tambah tambahan, tanpa embel-embel, menunjukkan bahwa ketika seseorang mengatakan Rabbi ghfirli, itu menunjukkan bahwa harapan kita penuh hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga dalam hadis yang lain,
Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh umatnya ini ketika meminta surga kenikmatan, beliau mengarahkan umat ini untuk meminta surga yang paling tinggi. Walaupun ada tingkatan-tingkatan surga yang paling bawah, yang pertengahan, ya, kita tidak pernah berpikir, Pak, bahwa nanti kalau kita minta surga yang paling tinggi, siapa yang berada di surga yang paling bawah? Nanti tidak ada isinya. Itu tidak ada urusan kita. Bagi kita ini adalah meminta surga yang paling tinggi. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa idza sa'altumul jannata fas'alu a'laha wa hiyal firdaus. Kalau kau minta surga dalam doa-doamu, minta yang paling tinggi. Surga yang paling tinggi itu jamaah sekalian adalah surga firdaus. Maka jangan pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, target saya yang penting engkau masukkan ke dalam surga. Iya, terserah mau tingkatan yang bagaimana, terserah engkau ya Allah. Ternyata persoalan keinginan ini kita tidak serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak sama ketika ada sesuatu yang kita inginkan di tangan saudara kita, ada beberapa macamnya, ya. Ada yang pertengahan, ada yang di bawah, ada yang paling bagus. Ya. Umpamanya ada teman yang pulang umrah atau pulang haji, bawa oleh-oleh. Ya, ada beberapa di situ. Ya, ada tasbih, ada jam tangan, ya. Ada macam-macam. Ya, maka kita ketika dikasih tentu tidak terlalu berambisi untuk memperlihatkan keambisian kita itu. Saya mau sekali itu yang jam tangan Rolex itu, ya. Tapi ya artinya terserah Bapak yang manalah. Itu etika antara sesama manusia. Adapun antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak meminta pilihan, tapi minta yang terbaik. Minta yang terbaik ketika kita sudah diarahkan oleh Nabi bahwa surga Firdaus itu adalah merupakan surga yang tertinggi, makanya Nabi mengatakan fas'alu a'laha wa hiyal firdaus, dan itu adalah harap dan ar-raghab yang kita bahas tadi malam. Yang kedua jamaah sekalian, syarat yang kedua dalam berdoa itu, di samping dibarengi oleh rasa harap, yang kedua dibarengi oleh rasa takut. Ya, jadi ketika kita berdoa, di satu sisi ada harapan, ada obsesi, kita gantungkan setinggi langit, akan tetapi di satu sisi kita juga memiliki rasa kekhawatiran, rasa takut. Rasa takut inilah dari azab dan siksa Allah Subhanahu wa taala yang akan menyempurnakan harapan-harapan dan doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya indikasi daripada rasa takut itu ketika kita berdoa jamaah sekalian adalah adanya keseriusan. Adanya keseriusan. Makanya tidak akan pernah berkumpul antara orang yang serius berdoa akan tetapi dia ketawa. Ya, dia berdoa tapi dia santai-santai saja. Indikasi keseriusan dalam berdoa itu intinya ketika seseorang mengeluarkan tetesan air mata, linangan air mata. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ainani la tamassuhuman naru abada." Ada dua macam mata yang insya Allah tidak akan disentuh oleh api neraka. Yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ainum bakat min khasyatillah," mata yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan biasanya momentum keluarnya menangisnya seorang hamba itu adalah di saat dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara hal yang membuat seseorang itu merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala ketika dia memiliki masalah dalam kehidupan ini. Ya, ketika orang itu memiliki masalah dalam kehidupan ini, itu merasa kita dekat sekali kepada Allah. Makanya kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika selama ini baik-baik kehidupan kita, tidak ada masalah, tidak ada problema, ya. Kita termasuk orang baik-baik, Pak. Orang yang rajin sholat jamaah, menjaga kewajiban-kewajiban. Tiba-tiba saja ada masalah. Iya, masalah keluarga kah, masalah relasi kah, pokoknya apa saja. Maka selama kita memperbaiki hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mestinya kita berbaik sangka bahwa Allah menginginkan kita lebih dekat lagi.
Allah menginginkan kita lebih dekat lagi. Sebab mungkin andaikan kita tidak punya masalah dalam kehidupan ini, kita tidak akan pernah mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan betul-betul itu terasa meresap doa-doa kita di saat kita punya masalah dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba seseorang yang dulunya sehat, Pak, tiba-tiba dia sakit. Dia sudah berusaha keliling kemana-mana, masuk rumah sakit, bahkan mungkin ke luar negeri, untuk sekedar mencari kesembuhan itu. Kalau dia sebagai seorang muslim, Pak, di samping dia berikhtiar untuk mencari kesembuhan itu, lewat ikhtiar pengobatan itu, sesungguhnya Allah menginginkan bahwa gantungkan seluruh harapanmu hanya kepadaku. Aku ingin melihat sejauh mana engkau berharap kepadaku. Maka ketika seseorang full harapannya dan tidak ada yang tersisa, dipastikan tidak mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengabulkannya. Saya menggunakan bahasa tidak mungkin Allah tidak mengabulkannya. Apa yang membuat doa-doa kita selama ini tumpul? Itu mungkin salah satu di antaranya bahwa tawakal dan berserah diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak penuh. Jadi seakan-akan mengatakan, ya, kamu kan tidak terlalu serius ya, saya juga tidak terlalu serius. Iya. Kan biasa itu, Pak. Kita lihat contoh-contohnya. Ya, katakanlah anak kita, ya, terutama yang kecil-kecil itu. Ya, saya masih punya anak di SD, Pak. Itu ya, biasa sudah dikasih uang jajan. Berapa waktu setelah itu datang lagi minta uang jajan. Sudah, kau sudah kasih uang jajan. Jajan. Dia datang dalam keadaan ketawa-ketawa, ya, saya tidak terlalu peduli. Ya. Tapi ini anak tahu juga, ya, kelemahan saya sebagai orang tua. Apa yang dia lakukan itu? Dia merengek, Pak, dia merengek. Merengek, mulai saya ada rasa kasihan. Wih, bukan sekedar merengek, pada akhirnya nanti apa orang Bugis bilang itu jallo-jallo. Ya. Oh, ketika dia sudah begitu, apalagi dia sudah banting dirinya, oh sudah, langsung saya ambil, pergi cepat. Itu indikasi, ya, tanda bahwa jangankan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita saja sebagai manusia, antar sama manusia, padahal kita ini bukan pemberi rezeki, Pak, bukan ar-razzaq. Ya, kita membutuhkan rezeki dari Allah. Tapi ketika kita melihat keseriusan orang itu, akhirnya luluh juga kita punya hati. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika memberikan masalah kepada hambanya, sesungguhnya Allah seakan-akan mengatakan, seriuskah engkau kembali kepadaku dan meminta agar supaya engkau kukeluarkan dari setiap masalah yang engkau hadapi. Nah, coba jemaah sekalian, kira-kira siapa orang yang paling pernah besar masalahnya dalam kehidupan ini sepanjang sejarah manusia? Mungkin kita mengatakan, oh saya pernah begini, Ustaz, saya benar begini. Tidak ada, Pak. Ya, orang yang paling besar masalahnya, menurut saya, dalam kehidupan ini adalah Nabi Adam dengan istrinya. Kenapa? Karena beliau ini orang yang sudah tinggal dalam surga. Orang tinggal dalam surga itu kan tidak ada masalah lagi, Pak. Ya, tidak ada masalah lagi. Tapi karena Nabi Adam membuat satu masalah, ya, jadi bukan mengatasi masalah tanpa masalah, tambah banyak masalahnya. Apa konsekuensinya daripada pelanggaran yang dilakukan oleh beliau? Masalahnya sangat luar biasa, dikeluarkan sampai dipecat, ya, diusir istilah kita pada hari ini, dikeluarkan dari surga. Bisa dibayangkan, Pak, bisa dibayangkan. Jangankan dikeluarkan dari surga, Pak, ada orang saja yang dikasih jabatan sama Pak Wali Kota, Lurah kah, RT kah, apakah, ya, tiba-tiba kau dipecat, tidak jadi anu lagi, tidak jadi lurah lagi, tidak jadi RT lagi, tidak jadi camat lagi. Itu luar biasa, Pak. Bagaimana lagi seorang Nabi Adam, masalahnya yang dulunya sudah nyaman tinggal dalam surga, tiba-tiba dikeluarkan dari surga dan akhirnya terhempas sampai ke bumi. Maka Allah seakan-akan mengatakan, wahai Adam, coba kau lakukan studi banding antara bagaimana keadaanmu dulu ketika di surga dan keadaanmu sekarang. Kalau di surga dulu sekedar membayangkan semua datang,
tidak perlu ada usaha. Tapi sekarang ini engkau di bumi wahai Adam, ketika engkau mau makan harus berusaha dulu. Engkau mau panen harus menanam dulu. Oh, penuh dengan kesulitan. Akhirnya Nabi Adam mengatakan, qala, kedua-duanya berdoa. Dia dan istrinya berdoa. Qala, dia aja istrinya untuk berdoa. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini contoh redaksi doa yang betul-betul klimaksnya, puncaknya tidak berharap kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya Tuhan kami adalah orang yang telah menganiaya, menzalimi diri kami. Memberikan pengakuan dulu memang saya salah. Iya. Jadi kadang-kadang ada orang itu mau baik tapi dia tidak mau akui kesalahannya. Pertama dulu akui kesalahan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana. Coba lihat redaksinya ini doa, Pak. Jika engkau tidak mengampuni kami. Itu kan terkesan kalau antara sesama manusia, jika kau tidak kasih saya, itu kan ngancam-ngancam, Pak. Kalau kau tidak kasih saya, kenapa kalau saya kasih? Awas, saya punya kau yang ancam saya. Apa salahku? Ini Allah katakan dalam contoh redaksi doa seorang nabi, wa illam taghfir lana, jika engkau tidak mengampuni kami, berarti maksudnya ampunilah lukaku dong. Wa illam taghfir lana wa tarhamna, dan jika engkau tidak menyayangi kami, lanakunanna minal khasirin, pasti kami termasuk orang-orang yang merugi. Ya. Jadi kira-kira kalau kita bahasakan kalau kau tidak tolong saya ini, ya, kalau kau tidak bantu saya ini, pasti kau dong gagal Kain. Ya. Apalagi ketika kita serius kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah mengatakan, betul enggak wahai Adam? Kamu mengakui kesalahanmu. Betul enggak wahai Adam? Engkau ingin kembali kepadaku dengan kembali yang serius, yang penuh dengan harapan, yang dibarengi oleh rasa takut dan kekhawatiran? Maka Adam mengatakan, apalagi ya Allah yang saya mesti sampaikan kepadamu? Maka pada akhirnya Allah mengatakan, apakah yang engkau rindukan wahai Adam? Maka Adam mengatakan, satu permintaan dan kerinduan saya ya Allah. Bisakah aku kembali kepada tempat yang semula tadi itu? Ya. Masih ada enggak jalan untuk saya kembali kepada tempat yang semula itu, yaitu surga, Pak? Ya. Saya rasa setiap orang yang pernah punya kesuksesan, Pak, terus dia keluar dari kesuksesan itu, pasti dia bayangkan sekali tuh, enaknya dulu ketika saya jadi ya. Nah, terus karena ada kesalahannya, terus dikatakan oleh atasannya, maukah engkau kembali kepada tempat yang semula dulu? Mau sekali Kak. Ya, kalau bisa saya kembali jadi apa? Masya Allah, mau sekali Kak. Maka Allah katakan, wahai Adam, untuk engkau kembali kepada tempat yang semula, tidak seperti lagi dulu. Kalau dulu engkau kumasukkan ke dalam surga, itu engkau duduk manis tanpa ada persyaratan. Kau harus begini, kau harus begini. Pokoknya langsung duduk manis dalam surga. Tapi sekarang ini, kalau memang engkau merindukan surga itu, dan sudah ada studi banding, begitu jauhnya perbedaan antara dunia dengan surga, maka sekarang ini kubuka jalan untuk kembali ke surga. Akan tetapi yang kedua kalinya ini, kita harus ada perjanjian, kita harus ada MOU. Tidak gratis lagi langsung masuk surga. Maka pada akhirnya, Pak, kita sebagai anak cucu dan keturunan Adam akhirnya mengikuti persyaratan itu. Untuk masuk ke dalam surga tidak gratis. Itulah hikmahnya Allah menurunkan syariat, Allah menurunkan agama, Allah menurunkan aturan. Aturan-aturan ini seakan-akan Allah katakan, lihat nih, jadi syaratnya masuk surga ini. Nah, baca mau kok. Iya, syaratnya diterima untuk jadi karyawan di sini, baca kok. Maka kita ini orang-orang beriman, Pak. Ketika kita membaca itu, ya, satu boleh, dua boleh, sanggup. Kita ini ketika menjadi orang beriman, Pak, layaknya syarat untuk masuk surga di situ, itu sudah dibuat daftar list persyaratannya, semua kita
centeng begini. Tidak satupun yang kita katakan, kali saya enggak. Semua kita mengatakan begini. Itu artinya kita sudah membuat perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uquda." Hai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji kalian, termasuk yang pertama janjinya Allah, janji kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, banyak di antara kita ini yang dalam janjinya itu bagus, ya oke. Tapi dalam kenyataannya sesungguhnya dia tidak memenuhi daripada janji itu. Di hari kemudian kala nanti, di dunia kan sudah ada akad, tapi kenapa saya tidak dimasukkan ke dalam surga? Maka Allah katakan kebanyakan kau tidak penuhi. Maka demikian pula kita ini sebagai keturunan daripada Nabi Adam, semua akan mengikuti daripada persyaratan-persyaratan itu. Jadi kalau kita ingin berandai-andai Pak, hampir sebenarnya semuanya kita ini menjadi penduduk surga semuanya dan duduk manis tanpa ada usaha sedikit pun. Kapan itu Pak? Andaikan kita berandai-andai, andaikan Nabi Adam tidak keluar dari surga. Andaikan Nabi Adam tidak keluar dari surga, kan dia beranak pinak di mana? Di dalam surga. Kita termasuk anak cucunya yang terlahir di dalam surga. Iya. Ada teman itu Pak, Masya Allah, dia sekolah di Madinah. Bangga itu anaknya karena kelahiran Madinah. Iya. Kita ini hampir kelahiran surga. Iya. Kau di mana lahir? Iya, tempat tanggal lahir surga. Iya. Kalau saya kan tempat tanggal lahir Palopo. Iya. Ini ada tempat tanggal lahirnya di surga. Tapi kok ada di dunia sekarang? Masalahnya saya pernah membuat pelanggaran. Maka Allah katakan untuk kembali ke tempat yang semula itu harus dibuatkan rute-rute perjalanan ujian. Ketika engkau sukses melewati daripada perjalanan ini, engkau akan kembali kepada tempat yang semula dan pasti engkau lebih bahagia dibandingkan ketika masuk surga yang pertama. Ternyata begitu Pak. Orang yang pernah sukses, kemudian gagal, kemudian kembali meraih kesuksesan itu, ternyata yang kedua ini itu jauh lebih syukur. Jauh lebih syukur. Contoh sederhananya Pak. Contoh sederhananya, kita pergi masjid, pakai sepatu mahal, pakai sendal mahal, 500.000. Ya. Sekalinya kita mau keluar, hilang kita punya sandal Pak. Wah, alangkah sedihnya kita. Saya punya sandal, saya punya sepatu ini, harganya 1 juta. Iya. Ternyata tidak dicuri, ditawa. Ada yang tendangnya, akhirnya masuk di bawah taman bunga. Tapi dia sudah mengambil pelajaran. Ketika dia temukan itu, semakin tinggi hati-hatinya. Ya. Jadi kalau dia mau masuk masjid, pokoknya dia simpan di rak-rak di situ. Apalagi kalau seandainya itu pernah dicuri, baru dia kembali, itu luar biasa penghargaannya itu Pak. Makanya kalau kita sehat terus ini Pak, kadang-kadang kita tidak merasakan nikmat sehat itu. Tapi begitu kita sakit, Masya Allah, luar biasa itu namanya nikmat sakit, nikmat sehat. Makanya orang Arab mengatakan, as-sihhatu tajun ala ru'usil asihha, la ya'rifuha illal marda. Kesehatan adalah sebuah mahkota yang ada di atas kepalanya orang-orang yang sehat. Tidak diketahui nilainya kesehatan itu terkecuali setelah orang sakit. Betul itu Pak. Iya. Kita ini Masya Allah mau kemana saja, mau ke Patalassa, mau ke Malino, kita tidak rasakan. Tapi begitu kita tidak bisa jalan, kita bayangkan itu jalan-jalan boleh farwe, enaknya itu keliling-keliling jogging-jogging. Itu kita baru rasakan. Maka ini yang Allah inginkan pada Nabi Adam, biarkan dia merasakan penderitaan itu supaya dia mau kembali ke tempat yang semula. Tapi syaratnya berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan yang tinggi. Kalau memang Anda serius, maka Allah akan membuka pintu surga bagi Anda, dan pada saat itu Anda akan merasakan kesyukuran yang jauh berlipat ganda dibandingkan ketika pertama Anda tidak punya usaha dalam hal ini. Demikian jemaah sekalian, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.